sekalian, menjelaskan tentang nama yang terus Yohana, Kaleb, Ayu, Sony, Dina, Foni, Ruyandi, Yobel, Teti, Martina, Bambang, Agus, Grace, Apriani, Andreas, Rika, Aldo, Nopi, Yanti, Sopin, Nehemia, Servina, Novia, Firmana, dan Tingkos. Nama yang diusulkan untuk setiap posisi, Windra mendapatkan 3 suara dari kelas penuai, Sarina 1 suara, Yohanes 4 suara. Dari kelas Vessels of Glory, Windra 2 suara, Sarina 4 suara, Yohanes 3 suara. Dari kelas John the Baptist, Windra mendapatkan 17 suara. Dari kelas Antioquia, Sarina mendapatkan 10 suara. Untuk posisi wakil ketua, saya tidak meminta untuk masing-masing kelas memberikan suaranya, oleh karena pertimbangannya adalah setelah jumlah suara yang dikumpulkan untuk posisi ketua, maka suara kedua terbanyak setelah itu akan menduduki posisi wakil ketua. Nama-nama yang diusulkan untuk setiap posisi untuk sekretaris, dari kelas penuai, Dina mendapatkan 3 suara, Ayu 2 suara, Teti 1 suara, Martina 1 suara, dan Rika 1 suara. Dari kelas Vessels of Glory, Dina mendapatkan 2 suara, Ayu 5 suara, Teti 1 suara. Dari kelas John the Baptist, Dina mendapatkan 17 suara. Dan dari kelas Antioquia, Dina mendapatkan 16 suara. Untuk posisi bendahara, Ayu mendapatkan 2 suara, Foni 3 suara, Rika 3 suara. Dari kelas Vessels of Glory, Ayu mendapatkan 4 suara, Foni 1 suara, Teti 1 suara, Rika 1 suara, Sony 3 suara. Dari kelas John the Baptist, 17 orang memilih Martina untuk menduduki posisi bendahara. Dan kelas Antioquia memberikan 16 suara untuk Ayu. Untuk posisi komisaris, kelas penuai memberikan 5 suara untuk Kaleb, 3 suara untuk Ruyandi, 1 suara untuk Yobel, 1 suara untuk Andreas, dan 2 suara untuk Novi. Dari kelas Vessels of Glory, Kaleb mendapatkan 1 suara, Ruyandi 3 suara, Yobel 1 suara, dan Sony 5 suara. Dari kelas John the Baptist, 17 orang memberikan 17 suara untuk Yobel. Dan dari kelas Antioquia, 16 orang memilih Ruyandi untuk menduduki posisi komisaris. Nah, saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa untuk pemilihan senat kali ini, kita tidak bisa melakukannya dalam bentuk seperti yang tertulis di dalam peraturan tertib kemahasiswaan bab yang kelima tentang tertib organisasi. Tetapi kami berharap bahwa cara yang dilakukan tidak mengurangi maksud dan tujuan, tidak mengurangi makna
di dalam sebuah pemilihan dan penetapan anggota Senat Mahasiswa. Yang berikutnya kita akan melihat perolehan jumlah suara untuk masing-masing posisi. Dari sejumlah nama yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka Sarina mendapatkan 15 suara, Windra 22 suara, dan Yohanes 7 suara. Hanya 3 orang pada akhirnya yang mendapatkan suara untuk menduduki posisi ketua. Nah, dari jumlah yang disebutkan di sini, Windra menduduki jumlah terbanyak untuk posisi ketua. Untuk perolehan suara, sekretaris Dina mendapatkan 38 suara, Ayu 7 suara, Teti 2 suara, Martina 1 suara, dan Rika 1 suara. Untuk posisi bendahara, Ayu mendapatkan 22 suara, Teti mendapatkan 1 suara, Martina mendapatkan 17 suara, dan Sony mendapatkan 13 suara. Untuk posisi komisaris, Caleb mendapatkan 6 suara, Ruyandi mendapatkan 22 suara, Yobel mendapatkan 19 suara, Andreas mendapatkan 1 suara, Novi mendapatkan 2 suara, dan Sony mendapatkan 5 suara. Nah, saudara-saudara, dari jumlah suara yang sudah dikumpulkan, saudara bisa melihat bahwa jumlah suara yang sudah dihitung, sudah direkap, maka inilah hasil dari jumlah suara yang terkumpul di mana pengurus Senat Mahasiswa terpilih tahun akademik 2020-2021 untuk posisi ketua akan dipegang oleh Windra Edu Rejoin Garingging. Selamat Windra menjadi ketua Senat Mahasiswa untuk tahun ajaran ke depan. Lalu kemudian wakil ketua adalah Sarina Wiratraur. Sarina memperoleh suara terbanyak kedua setelah Windra. Jadi secara otomatis Sarina akan menjadi wakil ketua dalam kepengurusan Senat Mahasiswa ke depan. Sekretaris akan dipegang oleh Dina Liska Jini Mangale. Dina mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilihan untuk sekretaris. Dan untuk bendahara, Nilu Putu Ayu Jaya Pawitri mendapatkan suara terbanyak untuk menduduki posisi bendahara. Dan yang terakhir, untuk komisaris, Ruyandi Mesak Purba. Selisih sedikit dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Yobel. Jadi Ruyandi lah yang akan menjadi komisaris. Jadi saudara-saudara, ada 2 adik kelas atau adik tingkat di sini, dan itu menjadi generasi berikutnya. Nah, inilah nama-nama yang sudah terpilih, hasil yang saudara pilih ya. Jadi ini hasil dari sejumlah nama-nama yang sudah dipilih, hasil pilihan saudara. Dan saya percaya bukan hanya berdasarkan hasil pilihan saudara, tetapi ini juga adalah hasil pilihan penetapan dari Tuhan sendiri berdasarkan doa-doa yang sudah kita naikkan. Di pengurus Senat Mahasiswa terpilih tahun akademik 2020-2021 ada Windra, Sarina, Dina, Ayu, dan Ruyandi. Selamat kepada saudara-saudara sekalian yang ada di dalam anggota pengurus Senat Mahasiswa,
tahun akademik 2020-2021, kiranya Tuhan memberkati saudara. Sebagai informasi tambahan, segala kegiatan-kegiatan akan diatur kemudian. Saya tentunya bersama-sama dengan pengurus senat, ada Royandi dan Dina di sini, dan untuk Windra, Ayu, dan Sarina, kita bisa mengatur pertemuan-pertemuan mungkin lewat WA atau lewat Zoom untuk membicarakan beberapa kegiatan. Dan informasi yang terakhir adalah tanggal 20 sudah ada satu kegiatan yang itu masuk dalam kegiatan SEMA. Jadi Pak Theo sebagai panitia di dalam kegiatan itu menghubungi saya untuk meminta salah satu tanggal, di tanggal 20 itu karena pelaksanaannya di tanggal 20, supaya saudara-saudara mengikuti satu seminar melalui Zoom, ada webinar ya, melalui Zoom, dengan tema misi dan penginjilan. Itu adalah satu tema yang baik menurut saya, tema yang luar biasa. Biarlah melalui kegiatan ini, semangat misi kita semakin dibangun, dibakar kembali, semangat penginjilan kita semakin dibakar kembali, walaupun dalam situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kita memberitakan tentang Kristus. Nah, kira-kira yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pemilihan dan penetapan anggota pengurus senat mahasiswa tahun akademik 2020-2021, kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian.